Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Saputri dengan NIM 2014-2013-6, jurusan Perbankan Syariah, kelas 5D. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai atau menyampaikan materi mengenai manajemen risiko, yaitu ada manajemen risiko investasi, yang kedua ada manajemen risiko imbal balik, yang ketiga ada manajemen risiko pelayanan prima. Yang pertama yaitu risiko dari imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Di sini hubungan antara imbal hasil dan risiko yaitu imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasi kita. Sementara, risiko itu sendiri adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Dengan kata lain, risiko adalah jumlah volatilitas yang terkait pada sebuah investasi. Yang kedua ada manajemen risiko investasi, yaitu proses mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi dan mengontrolnya dengan cara terbaik. Sedangkan risiko dari investasi sendiri merupakan potensi kerugian yang dapat dialami investor dari aktivitas investasi tersebut. Risiko ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Adapun faktor yang mempengaruhi risiko investasi, yang pertama ada risiko, yang kedua ada usia, yang ketiga ada tren, kemudian ada kondisi industri, kemudian ada likuiditas, pajak, dan yang terakhir kondisi ekonomi negara. Selain faktor yang mempengaruhi risiko investasi, di sini juga ada cara bagaimana menghindari risiko investasi. Yang pertama, menentukan target investasi. Yang kedua, melakukan diversifikasi investasi. Yang ketiga, rutin mengawasi investasi. Kemudian yang terakhir, harus mewaspadai penipuan. Cara melihat risiko investasi. Yang pertama, lakukan diversifikasi portofolio pada investasi. Yang kedua, mulai investasi dengan dana sedikit. Yang ketiga, pilihlah investasi jangka panjang. Yang keempat, lakukan analisis secara mendalam. Yang kelima, gunakan strategi cut loss. Yang keenam, gunakan uang yang tidak diperlukan pada waktu tertentu. Kemudian, mengapa seorang investor itu wajib tahu risiko dari investasi? Karena penting bagi investor untuk mengenali dan memahami profil dari risiko investasi tersebut. Hal itu bermanfaat dalam menentukan produk investasi apa yang paling cocok dengan kebutuhan investor dan profil risiko tersebut. Misalnya, contoh risiko investasi adalah kerugian modal pada saham. Yang terakhir yaitu ada manajemen risiko pelayanan prima. Di sini, manajemen risiko pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Risiko pelayanan prima yaitu tidak maksimalnya memberikan pelayanan terhadap nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen risiko, yaitu manajemen risiko investasi, manajemen risiko imbal balik, dan manajemen risiko pelayanan prima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.